Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, Tuhan yang menebus setiap kami. Dan kami sungguh sadar Tuhan, ketika Engkau menebus setiap kami, Engkau juga ingin agar hidup kami di dunia ini adalah hidup yang memilih jalan yang sudah Engkau nyatakan. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan yang boleh melawat kami, Tuhan yang boleh menolong kami agar ibadah-ibadah seperti ini menjadi ibadah yang terus membawa kami, terus menuntun kami. Ketika kami ada di dunia, kami tidak boleh tersesat. Ketika kami ada di dunia, kami harus menjalani apa yang Tuhan mau. Karena itu hamba berdoa, Tuhan memberkati kebenaran firman yang akan disampaikan. Tuhan yang boleh meneguhkan sekali lagi, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bersabda kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, berkatilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Saudara, setiap kesempatan minggu kedua di tempat ini, ya, kalau di BSD 2 kami menyebut di sini extension, kami menyebut sebagai GKI BSD 2, dan di building yang sebelumnya, building yang lama adalah GKI BSD 1. Maka saudara, setiap minggu kedua di tempat ini, saudara, saya akan menyampaikan sebuah bagian yang kerap kali direlasikan dengan apa yang menjadi visi daripada GKI BSD, yaitu visi berkaitan dengan Christ likeness. Saudara, kami menyebut sebagai movement, C adalah Christ likeness tersebut. Dan saudara, di dalam visi ini sebenarnya kami ingin terus mengingatkan kepada setiap kita bahwa saudara, activity yang kita lakukan seperti hari ini, kita betul sebagai orang Kristen kita datang beribadah, tapi ini tidak sekedar melakukan sebuah religious activity. Saudara, kalau kita hanya sebagai orang Kristen ke gereja, pertanyaannya apa bedanya dengan, sorry to say, mereka yang let's say agama-agama lain, let's say Muslim begitu, saudara, mereka setia juga beribadah. Bahkan boleh kita katakan activity religius mereka lebih dari kita. Mereka punya beragam waktu-waktu doa yang saya tahu kita berdoa, tetapi rasanya saya tidak terlalu yakin kalau kita berdoa lebih banyak dari mereka setiap hari. Lepas daripada kita tidak bicara mengenai realitas doa seperti apa, tetapi poin saya adalah apa yang kita lakukan yang harus saya terus ingatkan pada setiap kita adalah setiap kita itu tidak sekedar kemudian beribadah minggu, tapi kita harus mengerti mengapa kita beribadah dan apa yang sedang kita lakukan. Saudara, dan di dalam konteks itu, di dalam GKY BSD, saudara, 2 tahun yang lalu kami sudah bersama-sama mengajak seluruh jemaat melihat pada satu visi besar, yaitu yang kami sebut dengan C movement, Christ likeness movement. Saudara, kerinduan kami adalah dari minggu ke minggu, bahkan ketika saudara ada dalam setiap kelompok kecil yang ada, dan khususnya dalam latihan-latihan rohani yang dilakukan, kami merindukan adalah rupa Kristus itu boleh semakin nyata di dalam diri kami. Saudara, sebuah mimpi saya adalah, kalau saudara lihat, saya nggak tahu saat ini saudara datang dengan siapa, dengan suami atau istrimu, atau dengan pacarmu, dengan temanmu. Kalau saudara lihat kepada suami istrimu, pacarmu atau temanmu, saudara kemudian mendapati, iya ya, ternyata ini bukan sekedar suami begitu. Suami yang betul rupa Kristus itu nyata di situ. Istri yang betul rupa Kristus itu terekspresi di situ. Saudara, ketika suami, istri, pacar, teman kita yang kita lihat itu kemudian rupa Kristus terekspresi, saudara, menurut saya disitulah menjadi sebuah hal yang betapa indahnya perjalanan hidup sebagai orang Kristen. Ketika kita dalam doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, maka artinya kerajaan Allah, kingdom of God itu adalah sesuatu yang kita experience di dunia ini. Dan bagaimana kita experience? Saudara, jawabannya adalah kalau Kristus nyata di tengah-tengah dunia itu. Dan itulah sebabnya bicara mengenai Christ likeness movement, kami berharap saudara, saya, kita menjadi, sebutan daripada C.S. Lewis adalah Little Christ.
Kita seperti Kristus kecil yang ada, saudara. Dan kalau itu semakin terjadi, menurut saya, hidup Kristen tuh sangat asyik banget begitu loh. Hidup Kristen tuh menjadi sebuah joyful, ya, menjadi sebuah joyful, dan kita menikmati relasi yang konflik masih ada tentu saja, ya, beda komunikasi masih ada tentu saja, tapi kita akan lihat dengan perspektif yang berbeda, Nah, saudara, itu yang saya sangat berharap visi ini menjadi visi yang setiap jemaat GKI-BSD perlu terus menerus kita diingatkan, kita diteguhkan kembali. Dan berkaitan dengan visi itu, kami memiliki sebuah slogan, ya, sebuah slogan yang dengan gerakan yang ada, dan saya ingin kita mereview kembali, ya. Saya berharap saudara mengingat slogannya tersebut, Christ likeness with Christ, like Christ, for Christ. Sekali lagi, Christ likeness with Christ, like Christ, for Christ. Ketika kami berkata with, bersama saya dengan Kristus, kita with Christ, maka kami percaya satu hal, proses jadi little Christ tadi, jadi Kristus kecil tadi, hanya terjadi itu kalau kita betul-betul with dia, with Christ, terus menerus bersama dengan dia. Dan kalau kita with Christ, maka disitulah kita akan like. Jadi terjadi sebuah perubahan di situ seperti Kristus. Dan at the end, kalau kita like Christ, maka hidup kita, seluruh pikiran kita, seluruh fokus kita, seluruh hati kita, kita akan arah hanya kepada Kristus. Itu yang kemudian diringkaskan dengan slogan tersebut. Nah, saudara, kalau saudara ingat 2 bulan terakhir, saya nggak tahu saudara ingat atau tidak, ya. Saya nggak mau tanya kepada saudara juga, ketimbang saudara nggak bisa jawab, saya tambah frustasi begitu jadinya, ya. Tetapi anyway, bukan frustasi, itu sesuatu yang sangat lumrah. Kita kadang-kala banyak dengar, dan yang kita tangkap juga pasti tidak akan bisa begitu banyak, ya. Tetapi karena saya yang berkhotbah, tentu saja saya akan ingat dengan baik. Saudara, 2 bulan terakhir dalam khotbah yang saya sampaikan di dalam seri daripada Sea Movement tersebut, saudara, maka 2 bulan terakhir itu itulah khotbah yang berkaitan dengan 2 event terbesar dalam perjalanan hidup Kristus. By the way, tahun ini kita bicara mengenai The Jesus Way, kita menyoroti kehidupan Kristus. Dan 2 bulan terakhir kita sedang berbicara mengenai 2 event besar. Event yang pertama, atau 2 bulan lalu, kita bicara mengenai kematian Kristus. Kita mengambil tema contemplation of the cross. Kita melihat apa arti salib. Kita melihat apa makna daripada salib. Dan minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, bukan minggu yang lalu, bulan yang lalu saya berbicara berkaitan mengenai the Emmaus Journey, ya. Bicara mengenai Emmaus Journey. Nah, Emmaus Journey kita bicara mengenai kebangkitan Kristus. Nah, saudara, menariknya daripada 2 peristiwa ini, ketika kita bicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, maka 2 event ini sebenarnya adalah 2 event yang kalau kemudian kita, ini boleh saya yang belum on, sorry. No, it's okay, saya yang belum on. Oke, kalau kemudian kita melihat realitas kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, maka kita berbicara mengenai 2 mood of life yang digambarkan dengan gelap dan terang. Gelap itu bicara mengenai kematian, terang itu bicara mengenai kebangkitan, dan ini menjadi 2 mood yang saudara, saya rasa semua kita tahu, kalau ada di tengah jalan yang gelap, kita merasa kok kayaknya gak enak begitu loh. Saudara, pernahkah saudara di dalam perjalanan dengan kendaraan di suatu tempat di malam hari, lalu kemudian rasanya lampu jalan kagak ada di jalan tersebut. Saudara, kita rasa gak nyaman. Saudara, realitas gelap selalu menjadi bagian yang identik dengan ketidaknyamanan. Gelap selalu menjadi bagian yang membuat mood kita itu menjadi mood yang kita kayaknya agak khawatir, kita agak takut di situ. Sebaliknya, berbicara mengenai terang, maka ini menjadi sesuatu yang membuat kita joyful, ya. Sesuatu yang membuat kita happy begitu. Ini mood yang jelas ada. Nah, bicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, maka kematian dan kebangkitan menjadi representasi daripada gelap dan terang tadi. Dan gelap dan terang tadi menjadi gambaran sebenarnya kalau kita melihat, ini menjadi sebuah gambaran journey of faith yang kita jalani. Hidup itu adalah hidup yang kadang-kala kita berjumpa dengan gelap, kadang-kala kita berjumpa dengan terang tersebut.
Ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepas. Nah, saudara, berbicara mengenai kematian dan kebangkitan tersebut, atau bicara mengenai gelap dan terang, saudara, di dalam teologi daripada spirituality ada sebuah istilah yang disebut oleh para bapak gereja itu dengan istilah the dark night of the soul. Ada sebuah kutipan di sini dikatakan the dark night of the soul itu tuh kerap kali digambarkan dengan simbol daripada kematian. Dark night, malam yang gelap, malam yang gelap. Nah, saudara, bicara mengenai the dark night, basically dark night itu berbicara mengenai sebuah perjalanan iman yang kadang-kala kita berada pada kayak grafik ya, kayak grafik itu cenderung grafik yang turun ya. Iman kita merasa kita itu tidak punya antusias ya. Kita tuh tidak punya sebuah dorongan, sebuah joyful, sebuah semangat seperti itu. Tapi sebaliknya kita merasa iman kita tuh semakin meredup. Nah, di dalam perjalanan iman kita kadang-kala kita berhadapan dengan seperti itu. Kita mengalami proses penurunan rohani dan kadang-kala bahkan bisa terpuruk rohani, dan ini merupakan sebuah krisis iman. Nah, dark night bicara realitas itu, meskipun pada dasarnya sebenarnya dark night ini bicara mengenai sebuah pemurnian. Jadi melalui masa kering rohani, melalui masa rohani yang cenderung stagnan, bahkan bukan hanya stagnan, going downtrend seperti itu, Tuhan sebenarnya sedang memurnikan kita. Nah, cuman permasalahannya, saudara, tentu saja dark night ini sangat kompleks, tentu saja tidak sesederhana apa yang saya sampaikan. Tapi basically intinya adalah seperti itu. Nah, tetapi permasalahan daripada realitas dark night ini bisa bermacam-macam ya, ini bisa beragam ya, bisa beragam penyebab ya. Tetapi dark night ini kadangkala juga berkaitan dengan realitas. Kadangkala kita sebagai manusia itu berada dalam kelemahan kita, dan kita itu juga berada dengan sebuah realitas guilty feeling yang membuat dark night ini semakin menurun lagi. Jadi, saudara, kadang-kala dalam hidup kita, ya, kita tuh berbicara dengan hati nurani kita, bukan? Ya. Dan kadang-kala hati nurani itu menarik. Peristiwa itu sudah terjadi sekian waktu, tapi hati nurani masih menghantui kita. Kita sudah hidup di sini, itu peristiwa sudah di sana, tapi masa-masa ini menjadi masa yang connected gitu loh. Masa kita mulai guilty feeling, masa mulai kita merasa sudahlah, nggak mungkin bisa lah, lu omong kosong lah begitu, lu cuman ke gereja tapi nggak bisa ngapa-ngapain, lu juga baca Alkitab tapi nggak mungkin lah begitu. Nah, ini adalah dimensi daripada salah satu dimensi tentu saja ya, salah satu dimensi daripada realitas dark night tersebut. Dan problemnya adalah saya mendapati kalau dark night ini tidak disikapi dengan baik, saudara, maka saya sebut di situ itu seperti ada lumpur hisap kegelapan. Saudara tahu lumpur hisap? Ketika kita jatuh di lumpur hisap tersebut, maka itu seperti lumpur yang akan menarik kita ke dalam, membuat kita semakin tenggelam. Nah, di dalam perjalanan iman kita, dinamika daripada perasaan kering rohani, dinamika daripada perasaan mungkin karena keberdosaan kita, atau mungkin bukan keberdosaan kita, tetapi ada beragam hal yang membuat kita kering rohani, membuat kita rasa Tuhan tuh jauh banget, kita merasa sukacita rohani itu tidak ada. Saudara, kadangkala hal ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka akan seperti lumpur hisap tadi. Dan ini akan membuat iman kita akan semakin problematis. Saudara, kalau saya menunjukkan dua gambar ini, saudara bisa tebak ini tokoh siapa? Yang sebelah kiri dulu dah. Ada yang bisa tebak? Yudas, betul sekali, Yudas. Bagaimana kita tahu Yudas? Ya, dia cium Yesus lah begitu ya. Itu adegan yang paling ironis. Ciuman tanda kasih, tapi justru dengan ciuman Yudas menjual Yesus. Di yang sebelah kiri, tokoh siapa itu? Petrus, betul sekali. Bagaimana saudara tahu Petrus? Clue kalau saudara ngelihat Petrus, kalau Yudas kan gampang tuh ciuman begitu ya. Clue saudara ngelihat Petrus adalah di gambar-gambar rohani adalah Petrus itu ada pegang kunci kerajaan sorga.
Jadi di sebelah tangan kanannya, sebelah kiri dia pegang Alkitab, sebelah tangan kanannya itu ada kunci sebenarnya. Ya, ada kunci. Nah itu di gambar-gambar tuh kerap kali begitu. Nah saudara, kalau saudara melihat Yudas dan Petrus ini sama-sama punya pergumulan dalam iman mereka. Khususnya ketika Yesus di dalam menjelang kematiannya. Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi ending daripada dua kisah ini kita melihat menjadi dua kisah yang berbeda. Kita tidak berdebat, wah Yudas lebih parah daripada Petrus. Bukan itu yang saya ingin ajak diskusikan. Tapi saya ingin ajak kita melihat bahwa realitas keterpurukan rohani. Tetapi keterpurukan rohani ini bisa menjadi bagian yang sangat fatal. Tetapi Petrus kita melihat dia jatuh. Tapi kemudian dia mendapat anugerah Allah. Dan kemudian dia dipakai oleh Allah kembali. Saudara, dan kalau kita melihat khusus berkaitan Petrus, saudara, maka Petrus itu betul-betul mengalami yang namanya keterpurukan rohani sebenarnya. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 21, ya, Yohanes 21, saudara, maka ini adalah kisah berkaitan dengan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus yang gagal tersebut. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita melihat dari Injil Yohanes pasal 21. Kita melihat dari Injil Yohanes pasal 21. Kita perhatikan ayat 15 sampai ayat 19. Ayat 15 sampai 19 kita fokus di situ. Saya akan baca ayat 15, ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 16, demikian seterusnya sampai ayat 19. Kita baca bersama, saya akan duluan ayat yang 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah saudara, di dalam dialog tadi kalau saudara perhatikan, ayat 17 dikatakan, "Maka sedihlah hati Petrus," karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, kalau saudara mendapatkan gambaran mengenai Petrus, menurut saudara Petrus itu tipe orang seperti apa sih sebenarnya? Orang yang seperti apa Petrus? Orang yang kalau kita katakan ya, orang yang swingnya optimis atau pesimis dia? Optimis atau pesimis? Optimis. Dia orang yang sangat confident atau orang cenderung inferior, superior atau inferior? Superior. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, boleh saya katakan, ini rasanya mungkin satu-satunya Alkitab mencatat Petrus sedih. Dia bukan tipe orang yang sedih sebenarnya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia tipe orang yang sebenarnya sangat optimis. Dia sangat superior, dia sangat confident.
Dia adalah orang yang bahkan kalau saudara perhatikan dalam kisah ini, ketika Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, ketika mereka atau murid-murid lain melihat Yesus, Petrus tuh dari perahunya langsung loncat gitu loh. Langsung lari menuju Yesus. Petrus orang yang confident, orang yang optimis. Tapi menarik sekali di sini kita berhadapan dengan Petrus yang sedih hatinya. Dan Alkitab berkata, Petrus sedih karena apa? Yesus berkata, atau Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Saudara, dan angka 3 ini menjadi angka yang penting bagi Petrus. Karena ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Petrus sadar. Inilah kegagalan saya. Inilah kegagalan saya. Saudara, sehingga Petrus menjadi Petrus yang seakan-akan diingatkan kembali. Petrus, apakah kamu hebat? Petrus, apakah kamu luar biasa? Petrus, apakah benar kamu orang seperti itu? Dan sekarang Petrus berjumpa dengan fakta bahwa Tuhan tahu dia gagal. Tuhan tahu dia menyangkal. Tuhan tahu semuanya itu. Saudara, dan itulah sebabnya ketika ayat ini dikatakan Petrus sedih dan Yesus berkata kemudian, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Maka menarik sekali jawaban Petrus adalah seperti ini. Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Meskipun dia lanjutkan dengan kalimat, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi kalau pertanyaan pertama, kedua, Petrus itu langsung menjawab, aku mengasihi engkau. Tapi sampai ke pertanyaan yang ketiga, membuat Petrus sedih dan akhirnya Petrus jawab seperti ini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Saudara, ketika Petrus berkata engkau tahu segala sesuatu, saya menangkap sebuah emosi yang Petrus yang confident. Sekarang Petrus yang ketika diperhadapkan kepada pertanyaan apakah engkau mengasihi aku. Bahkan dalam pertanyaan pertama, kedua dia masih cukup confident. Tapi pertanyaan yang ketiga membuat, Tuhan engkau tahu aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku pernah gagal. Tapi di tengah-tengah kegagalanku, dan ini yang penting ketika berhadapan dengan the dark night. Tadi saya katakan dark night itu seperti lumpur hisap yang menarik kita. Dan ini yang membedakan Petrus dengan Yudas. Di tengah-tengah segala kejatuhan, di tengah-tengah segala keterpurukan dosa, di tengah-tengah lumpur hisap yang menarik kita terus. Memang kita tahu gagal. Tetapi saya berharap sama seperti kalimat Petrus, kita berkata, Tuhan, engkau tahu aku jatuh, engkau tahu aku jatuh lagi. Engkau tahu aku gagal lagi. Engkau tahu apa adanya diriku. Tapi Tuhan, aku benar mau mengasihi engkau. Aku benar mau mengasihi engkau. Saudara, dan menurut saya, ini yang saya sangat harapkan dalam perjalanan iman kita. Kalimat seperti Petrus ini tetap ada. Saudara, di dalam panggilan pelayanan pastoral, saudara, saya berjumpa dengan banyak orang. Dan menurut saya ini menjadi sebuah isu yang kita harus deal dengan hati-hati. Ada orang-orang yang begitu terpuruk. Ada orang-orang yang merasa tidak ada harapan sama sekali. Ada orang-orang yang udah hancur, benar-benar hancur. Dan saudara, ini tidak hanya bicara mengenai non-rohaniawan, bicara mengenai rohaniawan sekalipun. Saya melayani beberapa rohaniawan. Saya tahu beberapa rohaniawan yang saya kemudian bareng dengan mereka. Dan ada di antara mereka yang mempercayakan hal-hal tertentu kepada saya. Saudara, ada titik yang saya kemudian berkata, aduh, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dan kadang-kala saya berjumpa dengan kalimat seperti alam semesta saya itu hancur total. Saudara, ini kebahayaannya. Tetapi di tengah-tengah seperti itu. Dan untuk itulah menurut saya kisah ini menjadi kisah yang menarik. Dan kisah ini kalau saudara perhatikan, tema kita adalah berkaitan dengan contemplation of love. Karena betul Petrus jatuh. Betul Petrus gagal. Tapi menarik sekali di dalam kisah yang sebenarnya dicatat oleh Alkitab adalah sebuah kisah yang berbicara Allah ingin memulihkan. Saudara, dan
kita akan coba melihat secara cepat. Ada dua hal yang menarik daripada bagaimana Yesus deal terhadap Petrus. Dan saudara, bagi saya inilah yang menjadi esensi daripada The Jesus Way. Seperti apa sih The Jesus Way deal dengan keterpurukan seperti itu? Saudara, hal yang pertama yang menarik di sini menurut saya adalah kalau kemudian kita lihat ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, Yesus tahu segala kegagalan Petrus. Bahkan kalau saudara perhatikan, sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah ingatin Petrus. Petrus dan murid-murid semuanya, khususnya kepada Petrus, malam ini iman kalian semua akan tergoncang. Petrus berkata, no, semua boleh tergoncang, aku enggak. Tapi Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus masih confident, berkata tidak. Yesus tahu, dan saat ini sudah terjadi. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua ya, atau sebagai koko rohani lah, atau sebagai teman lah begitu, udah ingatin nih ke temanmu, lu jangan loh, lu pasti akan begini. Lu jangan loh, pasti akan begini. Lu jangan loh, pasti akan begini. Kemudian terjadi. Pas saudara bertemu dia, coba saudara bayangin, kira-kira apa yang akan saudara katakan? Saudara akan ngomong apa? Lu kan udah bilangin. Aduh, gue udah ingatin lu. Iya enggak? So, saya juga pasti akan ngomong begitu. Saya kalau anak saya udah bilangin ya, beberapa kali, enggak mau dengar. Kemudian terjadi, aduh lu papi kan udah bilangin. Saudara, saya rasa itu sesuatu yang common sense. Tapi menarik sekali, Yesus itu tidak memberikan sebuah condemnation. Yesus itu tidak berikan kecaman, tidak berikan penghakiman. Meskipun sebenarnya ada juga sih sedikit remindernya ada. Karena Yesus bertanya 3 kali dan Petrus sadar sendiri. Tetapi at least Yesus tidak datang dengan menunjuk. Yesus tidak datang dengan menghakimi. Sah-sah saja sih sebenarnya. Kita ngomel, kita marah. Sudah ingatin kok, lu gimana sih? Sah-sah aja. Tapi menarik sekali dalam bagian ini menurut saya, karena kerap kali ya kecaman dan penghakiman itu, kalau tidak pada tempatnya, tidak hati-hati, maka lumpur hisap yang sudah menghisap orang tersebut, dengan kita kasih kecaman, penghakiman, akan membuat orang itu semakin hancur lagi. Saudara, kita yang sudah diingatkan lalu berbuat salah, mestinya, saya tadi mau berkata semua manusia, tapi menurut saya mestinya kebanyakan manusia kita sadar gitu, kita tahu diri. Kalau sampai nggak tahu diri lagi, kelewatan dah tuh namanya manusia. Tapi kalau kita sudah diingati lalu kita kemudian gagal, saudara, kita tuh pasti menjadi orang yang mestinya tahu diri begitu loh. Kita menjadi orang yang mestinya sadar diri. Sehingga kadang-kala menurut saya segala tudingan-tudingan itu hanya menjadi bagian yang hanya merusak. Dan kalau kita berhenti pada tudingan, maka harus saya katakan kecaman dan penghakiman datangnya dari si iblis. Yang terjadi adalah dalam kisah ini menarik sekali. Petrus itu berjumpa dengan realitas kasih Allah yang kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 7. Alkitab berkata kasih itu mengcover all things. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara, tentu saja bukan berarti dosa tidak diingatkan. Bukan itu poinnya. Tapi dalam kisah ini adalah kisah yang menekankan sebuah spirit untuk tetap mengasihi. Bukan spirit yang menghakimi. Bukan spirit yang menunjukkan tangan tersebut. Saudara, itulah sebabnya dalam kehidupan kita ya, kalau orang tua marah anak ya, anak tuh masih bisa terima lah begitu loh. Karena dia tahu itu orang tua yang mengasihi dia. Tapi kalau tiba-tiba pendeta datang ngomelin jemaat, urusannya bisa panjang begitu loh jadinya. Ya saya tahu sih pendeta mestinya mengasihi sih begitu, tapi lu nggak ada apa-apa, nggak dekat sama gue, tiba-tiba ngomelin gue. Jadi ada kasih yang akan menjadi dasar. Dan saudara, kasih adalah kasih yang mengcover all things. Kasih yang bisa menutupi segala sesuatu.
Sekali lagi bukan berarti kita membenarkan dosa. Bukan itu poin saya. Tapi saya sedang bicara mengenai spirit of love. Kita sedang bicara mengenai contemplation of love. Saudara, ketika bicara mengenai Allah, adalah Allah yang selalu membuka tangan. Itu yang dicatat dalam Lukas 15, bukan? Bapa yang berhadapan dengan anak yang hilang, anak yang kurang ajar itu. Tapi Alkitab mencatat Bapa itu membuka tangan. Bahkan pulang ke rumah, bapaknya buat pesta. Memberikan segala-galanya kembali. Saudara, ini menjadi sebuah kisah yang menarik. Dan inilah yang dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat 7. Saudara, bicara mengenai contemplation of love. Apa yang kita pelajari di sini? Kita berhadapan dengan the sea of mercy of God. Saudara, menarik sekali danau Tiberias tersebut, tempat Yesus berjumpa dengan murid-murid, khususnya kepada Petrus, juga kerap kali disebut sebagai the sea. Bukan danau, bukan Lake of Tiberias, no ya, tapi the sea begitu loh. Saudara, dan saya ingin kaitkan dengan kata itu. Tempat itu, danau Tiberias itu menjadi tempat the sea of mercy of God. Saudara, dalam perjalanan imanmu, apapun yang engkau hadapi, keterpurukan apapun. Saudara, saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hadir saat ini, engkau sebenarnya sedang bergumul dengan hidupmu. Keterpurukan yang terjadi dalam hidupmu. Atau engkau sedang bergumul dengan masa-masa engkau meragu-ragukan Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau berkata, Allah kita, God is love. Ketika kita katakan God is love, maka God dengan love itu identik. Karena katanya adalah is. God is love artinya identik. Dan ketika kita bicara mengenai Allah adalah Allah kasih, adalah Allah yang selalu menerima kita. Kita berjumpa dengan the sea of mercy of God. Lautan belas kasihan Allah. Saudara, dan disinilah kemudian Petrus mengalami pemulihan. Dosa adalah dosa. Masalah adalah masalah. Tetapi ada Allah yang tetap berkata, aku mengasihi engkau. Dan sebaliknya Allah bertanya, do you love me? Saudara, dan kisah ini ketika kita bicara mengenai contemplation of love menjadi menarik. Ini baru part pertamanya. Ada part kedua. Saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan. Memang dialognya Yesus bertanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab 3 kali. Tetapi jawaban Petrus 3 kali itu diresponi Kristus dengan 3 respons yang sama. Yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ketika Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, Yesus memberikan the new chapter kembali kepada Petrus. Yesus memberikan sebuah fresh commission, fresh challenge kembali kepada Petrus. Petrus fully restore, betul-betul dipulihkan kembali secara total. Saudara, di dalam hidup ini menurut saya bagian kedua ini menjadi bagian yang lebih sulit, ya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang gagal, ya, mungkin kita bisa untuk aku tidak menghakimi engkau, aku mengampuni engkau, aku menerima engkau. Tetapi yang terjadi di sini, Yesus itu mempercayakan kembali. Saudara, kalau kita sudah dilukai atau kita sudah seorang gagal, kesulitan menurut saya adalah kesulitan percayain kembali, begitu loh jadinya. Apalagi orang yang kita udah ingatin terus jatuh lagi begitu loh. Untuk mempercayakan kembali itu menjadi bagian yang sulit. Tapi kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus 13 tadi, ketika dikatakan love covers all things, kasih itu menutupi segala sesuatu, maka saudara boleh tolong bantu, saya salah pencet di sini rupanya. Oke. 13 ayat 7 itu kemudian berkata, kasih itu bahkan percaya kembali kepada segala sesuatu. Kasih itu bahkan mengharapkan sesuatu. Saudara,
sekali lagi dalam pengalaman pelayanan saya mendapati kadang-kala banyak kepahitan-kepahitan yang terjadi membuat kita susah lagi percayain. Ada keluarga, dalam konteks ini keluarga misalnya istri yang berhadapan dengan suami yang katakanlah jatuh, selingkuh lah begitu. Saudara, maka begitu sulit. Satu sisi saya bisa ngerti. Ya, saya bisa ngerti. Para suami, engkau juga tidak boleh buru-buru berkata, iya gimana sih, Alkitab kan katakan, kasih itu kan percaya segala sesuatu, kasih menutupi segala sesuatu, kasih kan berharap segala sesuatu. Ya sudah, lu kasih kesempatan kepada saya. Kalimat itu mestinya kalimat yang biarkan istri sendiri yang ngomong, ya. Jangan suami yang ngomong, loh kan Alkitab ngomong gini, lu mesti begitu. Itu saudara nggak benar. Lu yang udah salah, lu pakai ayat Alkitab buat orang yang bertobat. Lu yang mesti bertobat. Bukan pasanganmu, begitu loh. Ya. Tetapi, harus saya katakan, apa artinya the Jesus way? The Jesus way artinya, kita tahu kita terpuruk. Tapi saya mau melangkah kembali. Saya mau percaya kembali. Saya mau maju kembali. Saudara, saya tahu tidak gampang. Tapi ini hanya dengan anugerah Allah. Dan ketika bicara mengenai kasih Allah itu, saudara, maka kita berjumpa dengan realitas Allah selalu memberikan the new chapter. Allah selalu memberikan lembaran baru. Saudara tahu dalam sejarah selanjutnya, Petrus, kemudian dalam sejarah gereja. Karena ketika bicara mengenai sejarah gereja, kita harus kembali kepada Roma Katolik. Karena awalnya seluruh gereja itu dalam arus perjalanan itu adalah dari Roma Katolik. Ya, lalu kemudian baru zaman reformasi terpecah. Ada Protestan dan ada Katolik. Tetapi akarnya kalau saudara perhatikan, maka dalam sejarah akar itu kita mengenal ada pemimpin gereja. Dan pemimpin gereja yang paling pertama atau paus yang paling pertama adalah siapa? Petrus. Petrus. Sudah menarik sekali. Petrus yang menyangkal Yesus. Tapi Petrus yang Yesus berkata, oke, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan dalam sejarah tetap Petrus jadi pemimpin para rasul. Petrus tetap menjadi pemimpin daripada gereja. Bahkan menjadi paus yang pertama. Saudara, saya melihat kutipan daripada N.T. Wright, ya, menarik sekali. Dia berkata, ketika Yesus berikan new chapter, Yesus itu mempercayakan pekerjaannya sendiri. Yesus sharing his own work, the own ministry. Yesus percayakan kembali. Saudara, saya memikirkan kalau settingan ini pada gereja zaman sekarang, ya. Kalau ada hamba Tuhan yang gagal kayak Petrus, kira-kira jalan ceritanya gimana? Saudara, saya setuju disiplin gereja harus dilakukan, tentu saja, ya. Tetapi menurut saya ini kisah yang membuat saya pribadi sebagai gembala juga harus merenung. Karena kalau ada hamba Tuhan yang seperti Petrus, ya saya pasti akan recall dia udah pasti sebagai gembala, ya. Dan jangan-jangan saya pikir saya sebagai gembala berkata, oke, kita terminate pelayananmu. Karena ini kesalahan fatal. Saudara, tentu saja saya tidak berkata bahwa semua mau digampangin seperti itu. Bukan itu poin saya. Tapi saya cuma berkata, menarik sekali. The new chapter, kita harus tetap yang namanya second chance. Kita harus betul berikan. The new chapter, kita harus percayakan. Saudara dan saudara tahu di dalam tulisan yang kemudian kitab yang ditulis oleh Petrus. Petrus kemudian menulis kitab surat Petrus. Dan di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 5 ayat 1 sampai 5. Petrus itu bicara mengenai gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus berkata, sama seperti Yesus memberikan kepada aku, meminta gembalakan domba-dombaku. Aku minta kepada kalian para penatua. Aku minta kepada kalian para pemimpin gereja selanjutnya. Aku meminta kepada semua kita yang ada di sini. Mari kita juga menggembalakan domba-domba yang dipercayakan.
Menggembalakan dengan apa? Dengan kasih. Menggembalakan dengan kasih. Saudara, kisah Petrus dan Yudas adalah sebuah kisah yang mengingatkan kepada kita. Yang membedakan mereka berdua adalah Petrus berjumpa dengan the sea of mercy. Dan Petrus mengalami the new chapter of life. Dan saudara, inilah yang saya harapkan dalam hidup kita semua. Apapun kondisimu, ingat baik-baik, keep in mind the sea of mercy. Itulah esensi Allah. Dan dia menerima kita. Dan bahkan the sea of mercy bukan hanya mengampuni, tapi dia memberikan the new chapter. Tetapi kalau Yesus sudah berikan the new chapter, maka pertanyaan penting yang Yesus tanyakan 3 kali. Do you love me? Apakah benar engkau dan saya mengasihi dia? Itulah sebabnya dalam latihan rohani dan yang ini yang saya selalu kerap kali dorong, ingatkan kepada jemaat. Saudara, saya dorong. Karena di dalam bicara Christ-likeness ya, latihan rohani itu sangat penting untuk membentuk hidup kita. Kalau enggak kita cuma dengar, tahu lalu hilang. Tapi latihan rohani membawa kita untuk meresapi kebenaran firman itu. Saudara, latihan rohani kali ini saya mendorong saudara untuk bangun setiap hari. Saudara mungkin ingat kembali ayat 15, ayat 16, ayat 17. Dialog tersebut dan Yesus berkata, do you love me? Do you love me? Do you love more than anything? Do you love me? Dan berharap kita mulai hari dengan berkata, Tuhan, Engkau tahu mungkin kadangkala saya gagal, tapi dalam hati saya benar ingin mengasihi Engkau. Ingin mengasihi Engkau. Dan saya ingin persembahkan hari saya untuk mengasihi Engkau. Saudara, belajarlah setiap hari untuk mengasihi Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh memohon Tuhan tolong perjalanan hidup kami. Perjalanan hidup yang Tuhan kerap kali kami juga gagal. Kerap kali kami lemah. Bahkan kerap kali dunia menarik kami. Tetapi Tuhan, hamba sungguh berdoa. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh terus dibawa kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan sama seperti Petrus, kami juga ingin berkata, Tuhan, Engkau tahu kami. Engkau tahu kami. Engkau tahu segala kelemahan kami. Tapi Tuhan, lihatlah dalam hati kami yang terdalam. Meskipun kadangkala kami gagal lagi, tapi Engkau tahu di dalam hati kami yang terdalam. Kami tetap ingin terus mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan berkati hati yang ada seperti itu. Berkatilah Tuhan, berkatilah. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.